Lebih mudah daripada yang Anda pikirkan untuk berhenti bekerja dari jam 9 sampai jam 5 dan menjadi bos bagi diri Anda sendiri. Pernahkah Anda berpikir untuk berhenti bekerja dari jam 9 sampai 5 dan keluar sendiri? Orang-orang meninggalkan aturan dan hierarki pekerjaan tradisional di seluruh dunia untuk mengikuti passion mereka dan memulai bisnis mereka sendiri. Mereka membuat bisnis kecil-kecilan, yang memberi mereka kebebasan dan tujuan hidup. Pekerjaan semacam ini, yang biasanya dilakukan oleh satu orang, bukanlah hal baru. Misalnya, pedagang kaki lima di Atina kuno menjual barang dagangan mereka sendiri. Jadi, apa yang Anda butuhkan untuk memulai bisnis kecil? Jauh lebih sedikit dari yang mungkin Anda pikirkan. Orang-orang memulai bisnis mikro setiap hari, dan seringkali mereka melakukannya tanpa uang, tanpa pengalaman, tanpa amba, dan tanpa rencana bisnis yang terperinci. Salah satu cerita yang khas adalah tentang dua desainer yang, tepat setelah mereka lulus dari sekolah dan iseng-iseng, mulai menjual peta cantik yang dibuat khusus secara online. Mereka menghasilkan begitu banyak uang sehingga mereka bisa berhenti dari pekerjaan harian mereka setelah hanya 9 bulan. Atau, pikirkan tentang guru piano yang membuat perangkat lunak untuk membantunya melacak murid-muridnya dan waktu pelajaran mereka. Dia akhirnya menghasilkan lebih dari $30.000 sebulan dari software tersebut, menjadikannya pekerjaan penuh waktu. Bisnis Anda tidak memiliki alasan mengapa tidak bisa sesukses itu. Itulah satu-satunya hal yang Anda butuhkan. Anda perlu sesuatu untuk dijual, orang yang bersedia membayar untuk itu, dan cara bagi mereka untuk membayar. Hanya itu saja yang ada di sana. Membuat pilihan untuk bertindak adalah langkah terpenting dalam keseluruhan proses. Banyak pemilik bisnis yang sukses mengatakan bahwa masalah terbesar mereka bukan berasal dari pesaing atau pasar mereka, tetapi dari keraguan dan ketakutan mereka sendiri. Jangan biarkan mereka membuat Anda. Sebaliknya, lompat saja. Anda memiliki semua yang Anda butuhkan. Lebih mudah daripada yang Anda pikirkan untuk berhenti bekerja dari jam 9 sampai jam 5 dan menjadi bos bagi diri Anda sendiri. Agar bisnis menjadi sukses, Anda membutuhkan lebih dari sekadar gairah. Anda juga membutuhkan pelanggan dan keterampilan yang tepat. Kebanyakan orang berharap mereka bisa mencari nafkah dengan melakukan sesuatu yang mereka sukai, seperti bepergian ke tempat yang jauh. Tetapi ada satu hal yang harus diperhatikan, bisnis passion, Anda hanyalah hobi jika tidak ada yang bersedia membayarnya. Cara terbaik untuk menjadi sukses adalah menemukan tempat di mana minat, keterampilan, dan kebutuhan orang lain Anda bersatu. Tetapi dari mana memulainya? Menambah nilai bagi pelanggan adalah bagian terpenting dari bisnis apapun. Jadi, Anda harus selalu memikirkan bagaimana Anda bisa membantu orang lain. Biasanya, ini berarti Anda tidak bisa secara langsung mengubah passion Anda menjadi bisnis, tetapi Anda bisa bekerja di bidang terkait untuk membantu orang lain mengikuti passion mereka. Misalnya, Gary Lev, seorang pelancong yang rajin, memulai bisnis kecil-kecilan untuk membantu orang lain memesan perjalanan terbaik yang mereka bisa dengan bonus air miles mereka, yang menurut banyak orang sulit digunakan. Tetapi bagaimana jika Anda tidak memiliki keterampilan yang Anda butuhkan untuk memulai bisnis yang Anda inginkan? Masukkan transformasi keterampilan. Bahkan jika Anda tidak memiliki keterampilan yang tepat yang Anda butuhkan untuk memanfaatkan peluang, Anda mungkin memiliki keterampilan yang serupa. Anda menggunakan keterampilan ini sebaik mungkin dan mempelajari sisanya sambil berjalan, yang mengubah seperangkat keterampilan Anda. Misalnya, Kat Alder adalah seorang pelayan di London yang hebat dengan orang-orang. Dia akhirnya memulai perusahaan hubungan masyarakatnya sendiri. Dia tidak memiliki pengalaman di bidang ini, tetapi keterampilannya dalam berhubungan dengan orang lain membantunya mempelajari dasar-dasar bisnis sambil berjalan. Tidak semua yang Anda sukai bisa diubah menjadi bisnis. Anda tidak bisa memulai bisnis dengan menjual pizza, tidak peduli seberapa besar Anda menyukainya. Tapi mungkin Anda bisa membuka tempat pizza. Ketika Anda memiliki peluang seperti itu, pikirkan dengan keras tentang bagaimana Anda dapat membantu orang lain dan keterampilan apa yang sudah Anda miliki. Agar bisnis bisa sukses, Anda membutuhkan lebih dari sekadar hasrat. Anda juga membutuhkan pelanggan dan keterampilan yang tepat.
Cari tahu apa yang benar-benar diinginkan pelanggan Anda dan bangun produk Anda di sekitar itu. Agar bisnis Anda sukses, apa yang Anda tawarkan harus berharga bagi pelanggan Anda. Anda perlu tahu kepada siapa Anda menjual untuk mengetahui apakah ini benar. Berapa usia dan jenis kelamin target pasar Anda? Jangan hanya mengklasifikasikan pelanggan Anda berdasarkan usia, jenis kelamin, atau pendapatan mereka. Sebaliknya, pikirkan dengan keras tentang kesamaan yang mereka miliki sebagai manusia. Apa keterampilan, nilai, dan minat mereka? Setelah Anda tahu siapa pelanggan Anda, pertanyaan selanjutnya adalah apakah mereka akan tertarik dengan ide produk Anda atau tidak. Silakan dan tanyakan kepada mereka untuk mencari tahu. Cari tahu apakah orang akan membayar produk Anda dengan berbicara dengan mereka atau bertanya kepada mereka melalui survei. Apakah mereka memiliki masalah lain yang dapat Anda selesaikan atau perbaiki dengan produk Anda? Bahkan lebih cerdas lagi adalah mengiklankan produk Anda terlebih dahulu untuk melihat apakah Anda dapat menjual cukup banyak untuk membuatnya berharga, dan kemudian hanya membuat apa yang telah terjual. Seorang penggemar mobil memasang iklan di majalah untuk panduan mobil-mobil kelas atas. Setelah menjual 2 eksemplar masing-masing seharga $900, dia memutuskan bahwa menulisnya layak untuk dilakukan. Perlu diingat, bahwa apa yang dikatakan pelanggan yang mereka inginkan mungkin tidak selalu apa yang benar-benar mereka inginkan. Orang-orang telah mengeluh selama bertahun-tahun bahwa kursi pesawat terlalu berdekatan. Tetapi ketika sebuah maskapai penerbangan mencoba menawarkan lebih banyak ruang kaki dengan harga yang sedikit lebih tinggi, orang selalu memilih untuk terbang dengan pesaing yang lebih murah tetapi memiliki lebih sedikit ruang. Untuk benar-benar sukses, Anda harus melampaui apa yang dikatakan orang di permukaan dan memenuhi kebutuhan mereka yang tidak terucapkan juga. Pikirkan tentang Kyle Hepp, seorang fotografer pernikahan. Pasangan sering mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak menginginkan foto tradisional pernikahan mereka. Dia masih mengambil beberapa foto karena dia tahu bahwa keluarga pengantin akan senang memilikinya. Cari tahu apa yang benar-benar diinginkan pelanggan Anda dan bangun produk Anda di sekitar itu. Berkreasilah dengan cara Anda memasarkan produk Anda dan fokuslah pada apa yang dapat dilakukannya untuk orang-orang. Seperti halnya membuat produk yang menarik, kunci pemasaran yang baik adalah memikirkan bagaimana Anda dapat membantu orang lain. Jangan terlalu fokus pada ukuran, kekuatan, kecepatan, dari produk Anda ketika Anda menulis pesan Anda. Sebaliknya, Anda harus fokus pada apa yang akan didapatkan pelanggan, bagaimana hal itu akan membantu mereka. Sebagian besar waktu, manfaat inti ini berkaitan dengan bagaimana Anda membuat pelanggan Anda merasa, bukan dengan barang atau jasa yang Anda sediakan. Ambil contoh V6 Ranch di California, yang pemiliknya mengatakan dengan sangat jelas, kami tidak menjual wahana kuda, kami menawarkan kebebasan. Dengan cara yang sama, retret yoga mungkin tidak benar-benar menjual pelajaran yoga, melainkan kedamaian dan ketenangan. Setelah Anda tahu apa manfaat utama Anda, bagaimana Anda bisa menyebarkan berita dengan uang yang Anda miliki untuk bisnis mikro Anda? Anda harus bergerak cepat. Ketika Anda bergegas, Anda menemukan cara-cara kreatif untuk memasarkan bisnis Anda alih-alih membayar iklan. Misalnya, Anda dapat terhubung dengan jurnalis, bekerja dengan bisnis lain, atau menulis posting tamu untuk blog. Seringkali, keramaian akan memberi Anda hasil yang jauh lebih baik daripada pemasaran tradisional, dan dengan biaya yang jauh lebih sedikit. Inilah sebabnya mengapa hal ini sangat penting bagi bisnis mikro. Pemberian strategis adalah cara kreatif dan ampuh lainnya untuk memasarkan sesuatu. Pikirkan tentang hal ini. Apa yang akan dilakukan pelanggan Anda atau pemangku kepentingan lainnya jika Anda memberi mereka produk Anda secara gratis atau membantu mereka dengan cara lain? Kemungkinan besar, mereka akan mengucapkan terima kasih dengan memberitahu orang lain. Pertimbangkan John Morefield, seorang arsitek yang kehilangan pekerjaan dan membuka stand saran arsitek 5 sen di pasar petani di Seattle. Dia benar-benar memberikan nasihat arsitektur profesional dengan harga 1 sen. Tetapi banyak pelanggan yang sangat menyukai karyanya sehingga mereka menyewanya untuk melakukan lebih banyak pekerjaan dengan harga penuh. Bahkan CNN dan stasiun berita lainnya mengangkat kisahnya,
yang membuat banyak keributan dan memberinya lebih banyak pelanggan. Berkreasilah dengan cara Anda memasarkan produk Anda dan fokuslah pada apa yang bisa dilakukannya untuk orang lain. Peluncuran yang berjalan dengan baik adalah hasil dari perencanaan yang matang dan menciptakan rasa urgensi. Mimpi terburuk setiap pemilik bisnis adalah bekerja selama berbulan-bulan pada produk yang tidak ada yang membeli. Untuk menghindari hal ini, Anda perlu merencanakan dan mempersiapkan peluncuran Anda dengan cermat. Orang-orang sangat bersemangat untuk peluncuran yang sukses berbulan-bulan sebelum hal itu terjadi, sama seperti mereka untuk pemutaran perdana film Hollywood baru. Sebelum Anda memulai kampanye peluncuran, Anda harus bekerja keras dan mempromosikan diri Anda seperti orang gila untuk membangun audiens pelanggan dan klien potensial. Libatkan mereka sejak awal dan bangun kegembiraan mereka dengan memberitahu mereka tentang proyek yang sedang Anda kerjakan, mengapa itu akan berguna bagi mereka, dan bagaimana peluncurannya akan berjalan. Buat mereka tetap waspada dengan mengingatkan mereka tentang detailnya. Terakhir, ketika hari besar tiba, buatlah semudah mungkin bagi mereka untuk membeli sesuatu. Mereka seharusnya sudah memutuskan untuk membeli sebelum hari besar itu. Ini adalah waktu yang sangat menyenangkan bagi pemilik bisnis, dan ketika penjualan pertama masuk, mereka merasakan kelegaan yang sangat besar. Rencanakan peluncuran sehingga pelanggan hanya memiliki waktu tertentu untuk membeli produk dengan harga murah, dan ingatkan mereka tentang hal ini saat tenggat waktu semakin dekat. Sebagian besar waktu, sedikit dorongan ekstra itu adalah semua yang diperlukan untuk membuat orang bertindak. Jangan menjual produk dengan harga itu setelah jendela peluang berlalu. Ketika penulis merilis kursus bisnis online-nya, Empire Building Kit, dia naik dari Chicago ke Portland dengan kereta Amtrak yang disebut Empire Builder. Pelanggan memiliki waktu sampai kereta tiba di Portland setelah perjalanan 24 jam untuk memanfaatkan penawaran peluncuran. Kisah peluncuran naik kereta api ini sangat menarik sehingga menjadi hit di kalangan pelanggan dan menghasilkan lebih dari $100.000 dalam 24 jam. Peluncuran yang berjalan dengan baik adalah hasil dari perencanaan yang cermat dan menciptakan rasa urgensi. Sebuah bisnis perlu menghasilkan uang, jadi perhatikan berapa biayanya dan berapa banyak yang dihasilkannya. Tidak peduli seberapa besar kecintaan Anda pada bisnis Anda atau seberapa besar bisnis ini membantu orang lain, bisnis ini perlu menghasilkan uang. Jika tidak, itu hanya hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Ini berarti Anda perlu memikirkan hal-hal seperti bagaimana Anda akan membayarnya, berapa biayanya, dan, tentu saja, berapa banyak uang yang akan Anda hasilkan. Poin pertama adalah yang paling mudah dijawab. Anda tidak perlu lagi berhutang untuk memulai bisnis. Bagi banyak orang, yang mereka butuhkan hanyalah laptop dan situs web, dan beberapa bahkan bisa bertahan dengan kurang dari $100. Contohnya Celi Fitri, yang memulai bisnis sebagai pemandu wisata makanan di Denver hanya dengan $28 dan akhirnya menghasilkan $60.000 setahun. Jika Anda membutuhkan uang tetapi kesulitan mendapatkannya dari bank, Anda selalu dapat mencoba sesuatu yang berbeda, seperti crowdfunding. Shannon Oke menggunakan Kickstarter untuk mendapatkan $10.000 untuk bisnis penerbitan kerajinannya ketika bank tidak mau memberinya pinjaman. Hal kedua yang perlu Anda perhatikan adalah biaya Anda. Anda mungkin tidak memiliki banyak uang tambahan untuk melewati bulan-bulan ketika Anda tidak menghasilkan banyak uang. Jadi penting untuk menjaga biaya tetap rendah. Hanya belanjakan uang untuk hal-hal yang akan memiliki efek langsung pada penjualan Anda. Situs web yang mencolok, misalnya, mungkin terlihat bagus, tetapi Anda tidak membutuhkannya kecuali Anda tahu pasti bahwa itu akan mendatangkan pelanggan baru. Terakhir, jika Anda ingin menghasilkan lebih banyak uang, Anda harus bekerja untuk mengembangkan bisnis Anda, bukan hanya memadamkan api saat terjadi. Luangkan waktu untuk memikirkan bagaimana Anda dapat meningkatkan bisnis Anda dan apa yang Anda tawarkan. Apa saja produk baru yang Anda buat? Apa yang bisa Anda lakukan untuk menjual lebih banyak? Adakah masalah jangka panjang yang perlu diperbaiki? Buatlah titik untuk mengawasi 1 atau 2 metrik utama, seperti penjualan per hari atau harga pesanan rata-rata, untuk menjaga perhatian Anda pada hal-hal yang membuat bisnis Anda terus berjalan. Bisnis perlu menghasilkan uang,
jadi perhatikan berapa biayanya dan berapa banyak yang dihasilkannya. Dapatkan bayaran lebih dari sekali, tetapkan harga tinggi, dan buat perubahan kecil untuk membuat perbedaan besar dalam keuntungan Anda. Bagaimana Anda bisa memastikan bisnis Anda menghasilkan uang sebanyak mungkin? Satu ide penting adalah jika Anda menawarkan layanan berlangganan, Anda harus dibayar lebih dari sekali. Bayangkan saja, langganan $20 per bulan akan menghasilkan hampir $100.000 setahun hanya dari 400 pelanggan. Model ini sangat sukses sehingga digunakan oleh bisnis dengan nama aneh seperti Cupcake of the Month Club. Harga adalah faktor penting lainnya. Pastikan harga Anda didasarkan pada manfaat yang Anda tawarkan, bukan pada berapa biaya untuk membuat layanan. Gary Lev adalah konsultan perjalanan yang membantu orang memesan perjalanan menggunakan bonus miles mereka. Dia mengenakan tarif tetap $350 per pemesanan, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ini karena pelanggan mendapatkan nilai yang sama dengan cara apapun. Dengan cara yang sama, jangan takut untuk menaikkan harga Anda dari waktu ke waktu. Seringkali, pelanggan bereaksi jauh lebih baik daripada yang Anda harapkan, mengatakan hal-hal seperti, "Sudah waktunya." Anda jauh lebih berharga daripada harga yang Anda tetapkan. Untuk menghasilkan lebih banyak uang, berikan pelanggan kisaran harga yang kecil, bukannya satu harga. Anda tidak ingin membingungkan orang dengan selusin pilihan, tetapi beberapa orang selalu menginginkan edisi premium dari segala sesuatu, jadi mengapa tidak memberi mereka versi yang lebih mewah dari produk dasar Anda dengan harga yang lebih tinggi? Setelah bisnis Anda berjalan dan berjalan, Anda harus mengubahnya agar menguntungkan. Hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah jumlah orang yang mengunjungi situs web Anda, jumlah orang yang menjadi pelanggan, dan harga rata-rata penjualan. Masing-masing metrik ini memiliki efek besar pada keuntungan Anda. Karena itu, Anda perlu terus membuat perubahan kecil, seperti salinan di situs web Anda, untuk mencari tahu apa yang menghasilkan uang paling banyak. Dapatkan bayaran lebih dari sekali, tetapkan harga tinggi, dan buat perubahan kecil untuk membuat perbedaan besar dalam keuntungan Anda. Bisnis Anda bisa sebesar yang Anda inginkan. Anda bisa tetap kecil atau membawa lebih banyak orang untuk membantunya tumbuh. Sasaran yang dimiliki para wirausahawan untuk bisnis mereka sangat berbeda. Beberapa senang dengan pertunjukan satu orang mereka, sementara yang lain bermimpi menjadi sangat populer. Yang lain lagi menginginkan sesuatu di tengah-tengah. Tidak ada yang salah dengan salah satu pilihan tersebut. Jika Anda memutuskan untuk mengembangkan bisnis Anda, biasanya Anda dapat melakukannya dengan salah satu dari dua cara, ke atas atau keluar. Ketika Anda tumbuh secara vertikal, Anda mulai menawarkan lebih banyak layanan kepada pelanggan yang sama, sehingga Anda bisa mengenal mereka lebih baik. Misalnya, jika Anda menjual perangkat lunak kepada pelanggan, Anda juga bisa mengajari pelanggan itu cara menggunakannya. Di sisi lain, pertumbuhan horizontal berarti membuat produk baru yang menarik bagi berbagai jenis pelanggan. Seorang perancang situs web menemukan bahwa desain kustomnya terlalu mahal bagi sebagian orang, jadi dia membuat beberapa tema yang dia jual dengan harga tetap kepada orang-orang yang ingin menghemat uang. Seiring dengan bertambahnya usia, Anda mungkin menyadari bahwa Anda tidak bisa menangani semuanya sendiri. Salah satu solusinya adalah mempekerjakan orang lain untuk melakukan pekerjaan tertentu, seperti membersihkan kantor rumah, menyiapkan rapat, atau bahkan membuat produk. Outsourcing, di sisi lain, adalah topik yang kontroversial, dan apakah itu tepat untuk Anda atau tidak, sangat tergantung pada jenis bisnis yang Anda jalankan dan kepribadian Anda. Jika sebagian besar bisnis Anda didasarkan pada hubungan pelanggan atau jika Anda suka bertanggung jawab atas segalanya, outsourcing kemungkinan besar akan salah. Jika impian Anda adalah suatu hari nanti menjual bisnis Anda dan pensiun di sebuah pulau di Karibia, bisnis Anda harus dapat diukur. Bisnis Anda harus dapat diajarkan sehingga pembeli dapat meningkatkan skalanya dengan melatih lusinan orang lagi untuk melakukan apa yang Anda lakukan. Bisnis Anda juga harus bernilai sehingga banyak pelanggan baru dapat ditemukan untuk membeli produksi yang meningkat. Bisnis Anda bisa sebesar yang Anda inginkan.
Anda bisa tetap kecil atau membawa lebih banyak orang untuk membantunya tumbuh. Buatlah rencana yang sederhana sehingga Anda dapat memperhatikan apa yang Anda lakukan. Tindakan selalu mengalahkan perencanaan dalam hal memulai dan menjalankan bisnis kecil. Terlalu banyak orang yang ingin memulai bisnis mereka sendiri membuang-buang waktu membuat rencana rumit yang tidak pernah membuahkan hasil. Jadi, ketika Anda membuat rencana, buatlah rencana yang sederhana. Rencana bisnis Anda harus muat dalam satu halaman dan hanya menggambarkan apa yang akan Anda lakukan, tidak terlalu detail. Tuliskan apa yang akan Anda jual, kepada siapa Anda akan menjualnya, mengapa mereka akan membelinya, dan bagaimana Anda akan dibayar. Misalnya, rencana Anda bisa sesederhana, menjual rencana latihan yang disesuaikan untuk para profesional yang sadar kesehatan yang membutuhkan bantuan untuk mengubah rutinitas mereka seharga $20 per bulan melalui PayPal. Anda juga harus menyertakan rencana pemasaran, seperti blogging tamu, dan metrik bisnis utama, seperti jumlah orang yang mengunjungi situs Anda setiap hari. Tetapkan tenggat waktu untuk diri Anda sendiri. Saya akan memulai proyek ini selambat-lambatnya XX. Tambahan penting ini membantu memastikan bahwa rencana Anda akan dilaksanakan. Dengan cara yang sama, pernyataan misi Anda harus singkat dan mudah dipahami. Bahkan, seharusnya tidak lebih panjang dari pesan Twitter 140 karakter. Silakan dan cobalah untuk membuatnya. Latihan ini akan membantu Anda mengetahui tujuan utama bisnis Anda tanpa menggunakan jargon korporat yang banyak mengandung pernyataan misi. Pernyataan misi Anda bisa seperti, saya membantu orang-orang yang sibuk dan sadar akan kesehatan untuk merencanakan latihan mereka sehingga mereka bisa merasa nyaman dan tetap bugar. Ketika Anda berhenti dari pekerjaan Anda dan memulai bisnis Anda sendiri, banyak orang akan memberi Anda saran yang tidak Anda minta. Sebagian besar dari orang-orang ini bermaksud baik, tetapi karena mereka tidak memiliki bisnis sendiri, saran mereka sering tidak membantu dan bahkan bisa menjadi gangguan. Jangan lupa bahwa Anda tidak memerlukan persetujuan orang lain untuk melakukannya dengan baik. Belajarlah untuk mempercayai diri sendiri dan lakukan saja. Anda tidak akan percaya betapa menyenangkan rasanya melakukan penjualan pertama Anda. Buatlah rencana yang sederhana sehingga Anda dapat memperhatikan apa yang Anda lakukan.